Assalamualaikum, kawan pajak semuanya. Kembali hadir di sini ngerujak, ngobrol seru soal pajak. Nah, di sini kita akan membahas serba-serbi tentang pendaftaran NPWP. Telah hadir di sini Bapak Koko, penyuluh andalan kita dari KPP Pratama Serang Timur. Nah, gimana Pak Koko? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, bisa kita mulai ya di sini ya. Boleh Acara kita podcast mulai. kita ngerujak di sini ya. Podcast yang Ya, pertama. kita ucapan bareng-bareng ya di sini Ya, Pak Koko ya. oke, Ngerujak siap. ya. Ngerujak. Kita hitung 1 2 3. 1 2 3. Ngerujak. Ngobrol seru soal pajak. Iya, baik Pak Koko. Nah, tentang kewajiban NPWP ini merupakan sebagian ya kewajiban sebagian dari kewajiban-kewajiban kita seluruh penduduk di Indonesia ini ya. Betul. Terutama ya. Kalau boleh tahu Pak Koko, bisa diceritakan nggak? Kira-kira kewajiban sebagai wajib pajak itu apa aja sih sebenarnya? Nah, gini Pak Tri, kalau untuk kewajiban wajib pajak secara umumnya aja ya Pak Tri ya. Iya. Di secara umum yang pertama pasti harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP Pak Tri. Iya. Ya, kan seseorang kalau ingin dianggap sebagai wajib pajak ya harus mendaftarkan diri untuk ber-NPWP. Iya. Yang kedua, menghitung pajaknya. Mm-mm. Nah, setelah mendaftar, yang kedua menghitung pajaknya. Kan nggak semua penghasilan itu terhutang pajak, Pak Tri. Mm-mm. Nah, setelah dihitung, ketahuan kurang bayarnya, ketahuan pajaknya, baru nyetor pajaknya. Nah, yang keempat, baru melaporkan. Jadi setelah mendaftarkan, menghitung pajaknya, menyetor pajaknya, kemudian melaporkan. Iya, kurang lebih ada 4 kewajiban empat ya yang kewajiban perlu perpajakan. kita ingat semuanya di Iya. sini. Yang pertama yaitu kita mendaftarkan NPWP, yang kedua adalah menghitung pajaknya, pajaknya. yang ketiga menyetorkan atau membayar pajaknya, dan terakhir adalah melaporkan. Iya. Jadi kita kayaknya karena waktunya terbatas, kita Iya. fokus ke satu kewajiban saja ya di Iya, sini, kita yaitu fokus dulu yang pertama. Karena baru pertama kali kita podcast. iya, kita berurutan aja ya Iya, di sini ya. berurutan Iya, aja. di sini kita bahas tentang pendaftaran Pendaftaran NPWP. NPWP. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang maksudnya NPWP itu apa pengertiannya? Jadi gini teman-teman, kawan pajak. Kalau NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi di sini NPWP di sini adalah nomor Pak Tri. Iya. Heeh. Jadi kalau kita ibaratkan kita mau masuk rumah itu kuncinya ya, Kuncinya. untuk masuk administrasi perpajakan. Betul ya, di Pak situ Tri. ya. Heeh. Tentu di sini juga kalau kita lihat NPWP itu tentu akan didapat keuntungan-keuntungan ya kalau kita Iya, mendapatkan banyak NPWP itu. manfaatnya, Ada Pak. manfaatnya Ada itu. manfaatnya. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita Nah, dapat manfaat dari NPWP ini? Yang pertama biasanya Pak, ya mungkin banyak kawan pajak alami juga. Yang pertama adalah untuk melamar pekerjaan atau mendaftarkan pekerjaan. Iya, Biasanya dimintain sama pemberi kerjanya itu harus ber-NPWP. Iya. Yang kedua biasanya kalau Bapak Ibu atau kawan pajak ini pengen buka rekening. Iya. Nah, sekarang kan buka rekening atau mengajukan kredit itu kan harus ber-NPWP. Gitu. Yang ketiga, kalau kita punya NPWP, tarif yang dikenakan, apabila kita kenakan pajak, tarifnya lebih kecil dibandingkan kita nggak ber-NPWP, Pak Tri. Iya, ini menarik banget ya ini. Iya, ya. menarik banget ini, manfaatnya Iya. banyak banget sebenarnya. Gitu. Terus Iya. Berarti kawan pajak di sini kita harapkan bisa memanfaatkan keuntungan-keuntungan memiliki NPWP ini. Iya. Jadi nanti ke depan untuk urusan yang harus ber-NPWP, kita jadi lebih mudah untuk melaluinya. Iya, betul Iya. sekali, Pak Tri. Lalu kalau tadi kan kita bicara mengenai manfaat-manfaat ya. Lalu Iya. kira-kira apa sih kerugian atau mungkin risiko-risikonya kalau Nah, kita nggak punya NPWP? Itu tadi Pak Tri, yang saya jelaskan yang pertama. Kalau resiko-resikonya kalau ada data-data Iya. dari kita misalkan melakukan pembelian Mm-mm. barang atau harta, terus data-data tersebut terkumpul,
nanti kita bisa dikukuhkan NPWP secara jabatan Pak Tri. Iya. Kalau dari kukuhan NPWP secara jabatan akan dikenakan tarif yang lebih tinggi kan pastinya kalau teman-teman atau kawan pajak ini tidak memiliki NPWP. Jadi sebenarnya risikonya cukup lumayan juga Pak Tri untuk yang tidak ber-NPWP ya. Iya. Jadi nanti juga akan kena sanksi lebih Ya, berat jadi ya atas istilahnya, temuan dibanding- harta-harta yang tadi ditemukan oleh DJP dalam hal ini, maka akan dikenakan sanksi atau mungkin malah dikenakan ketetapan, surat ketetapan, muncul surat ketetapan gitu Pak Tri. Iya, ya kawan pajak semua, jangan sampailah kita dapat sanksi-sanksi ini. Betul. Mumpung belum ada sanksi tersebut, kita daftar NPWP. Siap. Jadi di sini karena untuk daftar NPWP tentu sudah mudah dibanding yang dulu-dulu banget itu. Ya. Kalau boleh tahu Pak Koko nih, untuk daftar NPWP itu apa aja yang harus kita siapkan di sini? Nah, yang harus disiapkan untuk orang pribadi itu cukup siapkan nomor NIK atau nomor identitas KTP kependudukan dan nomor KK kartu keluarga Pak Tri. Jadi Iya. kalau untuk orang pribadi cukup siapkan 2 nomor NIK yang di KTP dan nomor kartu keluarga. Iya, Itu untuk orang pribadi Pak Tri. iya. Sedangkan kalau untuk badan itu siapkan akte pendirian atau dokumen pendirian, KTP seluruh pengurus dan NPWP seluruh pengurus. Gitu. Jadi kalau untuk NPWP badan memang agak banyak dibandingkan kalau pendaftaran untuk NPWP orang pribadi Pak. Jadi cukup mudah ya sebenarnya. Iya cukup mudah siapkan itu aja. Nggak ribet kalau untuk KTP KK. KK. Iya. Insya Allah penduduk Indonesia punya semua di sini. Semua pasti punya. Iya. Pasti. Lalu apa semua penduduk harus punya NPWP nih, Pak Koko? Nah pada dasarnya sih seluruh penduduk Indonesia boleh saja daftar NPWP Pak Tri. Cuman untuk kapan daftarnya itu apabila kawan pajak sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya Pak Tri pastinya. Yang pertama pasti dia berpenghasilan gitu kan. Dia sudah memenuhi berumur 18 tahun ke atas memiliki Iya, udah KTP gitu kan dewasa karena ya itu syaratnya ya. harus ber-KTP betul itu Iya. Pak Tri. Lalu untuk daftarnya sendiri itu bagaimana caranya? Pakai saluran apa aja yang bisa kita lalui nih, Pak Nah, Koko? kalau untuk daftar NPWP sekarang Pak Tri, kalau dulu mungkin hanya satu ya Pak Tri ya, hanya Iya. datang ke kantor aja kan, dulu datang ke kantor pajak, daftar NPWP, itu pun akhirnya banyak yang antri gitu Pak Tri. Nah, sekarang untuk daftar NPWP tersedia 2 saluran Pak Tri. Yang pertama masih tetap dilayani di kantor pajak, yang kedua bisa daftar melalui IREK Pak Tri. Iya, ada 2 cara ya. Ada 2 cara sekarang. Iya, cuma kalau untuk yang datang sendiri itu langsung atau lewat surat itu, Mbak Koko? Nah, kalau yang pengen datang sendiri langsung, itu ngirim berkasnya lewat pos, Pak Tri. Nanti diproses di kantor. Iya. Seperti itu. Oke. Kayaknya udah jelas ya kawan pajak apa syaratnya tadi yang perlu disiapkan. Kemudian saluran apa aja yang bisa digunakan untuk mendaftar NPWP di sini. Ya, kalau untuk gambaran sekilas lah Pak Koko, cara daftarnya itu kayak apa itu bisa nggak itu sekilas Kalau aja? untuk pendaftaran melalui online itu teman-teman atau kawan pajak silakan masuk ke irek.pajak.go.id atau irek.pajak.go.id. Iya. Berarti saya ulangi ya, boleh nggak apa-apa ya, ke irek.pajak.go.id ya. Nah, itu Ini Pak. jangan salah juga ya ini. Iya. Go, G-O ya. G-O, Iya, gitu. bukan C-O ya. Bukan CO, Iya. Pak Tri. Baik. Jadi nanti tinggal masuk aja ke situ ya. Masuk ke irek.pajak.go.id, lalu klik daftar Pak Tri. Di Iya. situ nanti ada formulir yang kawan pajak isi di situ sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk pengisiannya hampir sama dengan pengisian identitas di KTP Pak Tri. Alamatnya di mana, RT RW-nya berapa, kode Iya. pos berapa, seperti itu sih Pak Tri. Ya sama ini juga perlu diingatkan, kayaknya perlu disiapkan emailnya juga ya. Ah iya, kalau untuk daftar IREK atau melalui IREK itu memang harus daftar dulu melalui email pribadi. Iya, Itu yang yang pertama. penting dia punya email dulu ya. Iya, Nanti punya email ada pribadi. kode-kode ke situ juga Ya ya. kan, apalagi kawan pajak sekarang udah banyak yang menggunakan HP Android itu Pak Tri. Iya. Biasanya kan sudah langsung terkonek dengan email pribadi biasanya. Iya, udah pasti gampang itu sebenarnya nggak usah Gampang lah. dipikirin lagi itu ya. Dibuat lagi.
Lalu dalam pengisiannya itu Pak Koko, Pengisian di formulirnya itu ya Pak. itu kan ya selain mudah itu, kira-kira ada yang perlu diperhatikan nggak itu? Nah, ini. Takutnya ada yang perlu kita isi, kita salah lagi Nah ini milihnya. benar Pak Tri. Kalau untuk pengisian identitas mungkin tadi ya bisa disesuaikan dengan alamat atau nama dan lain sebagainya yang ada di KTP Pak Tri. Iya, benar. Nah ini kawan pajak juga harus memperhatikan nih dalam hal pemilihan menjalankan kewajiban perpajakannya Pak Tri. Jadi di situ ada yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan, otomatis setiap tahunnya harus lapor SPT tahunan. Iya. Apabila teman-teman atau kawan pajak memilih tidak menjalankan kewajiban perpajakan, maka kawan pajak hanya memiliki NPWP, tetapi tidak ada kewajiban perpajakannya dalam ini lapor SPT-nya Pak Tri. Oh gitu ya. Iya, jadi pada mudah saat ya sebenarnya. daftar, jadi pada saat daftar mungkin teman-teman pengennya, Pak saya pengen punya nomornya aja Pak, tapi saya untuk kewajibannya sementara nggak saya gunakan dulu. Bisa di situ. Iya, jadi tidak memberatkan juga ya itu ya. Betul. Di Jadi sini. kawan pajak bisa memilih sendiri mau Iya. langsung lapor, langsung aktif, atau sementara dinonaktifkan terlebih dahulu. Non efektif ya. Ya, Istilahnya non-efektif. kalau untuk yang ingin tidak lapor. Ingin dulu tidak ya. lapor SPT. Jadi seperti nomor sih udah ya, udah Nomor sudah punya. pegang, ada kelihatan ya di Ada. situ ya. Tinggal nanti menjalankan kewajibannya. Balik lagi tadi seperti Iya. harus NPWP tadi, kalau sudah memenuhi kewajiban subjektif, dan objektif, baru nanti diaktifkan bisa ya. bisa diaktifkan. Sekedar punya aja nggak Sekedar apa-apa. punya daftar aja bisa sekarang. Iya. Terus yang kedua yang diperhatikan juga itu apabila kawan-kawan pajak memilih tarifnya Pak Tri. Ini hubungan dengan pekerjaan. Kalau mungkin teman-teman atau kawan pajak memilih sebagai karyawan nggak akan ada pilihan opsi ini. Tapi apabila kawan pajak memilih menjalankan Usaha, bukan sebagai pegawai tapi usahawan. Nah di sini ada pilihan lagi Pak Tri. Iya. Usahawan itu yang pertama pemilihan tarifnya yaitu menggunakan pasal 17 Undang-Undang KUP, dan yang kedua menggunakan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Iya, kalau pasal 17 itu tarif umum itu Tarif ya. umum Pak Tri. Bukan yang kecil tarifnya. Bukan yang kecil. Kalau yang kecil itu yang UMKM tadi. UMKM tadi. Iya. Dengan tarif PP 23 UMKM dengan tarif 0,5% Pak Tri. Iya, lalu gimana itu kalau ternyata kita waktu daftar ternyata salah pilih? Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan Pak Tri. Kalau salah pilih, misalkan tadi teman-teman atau kawan pajak memilih di formulirnya menjalankan kewajiban perpajakan, tapi salah milih tidak menjalankan kewajiban perpajakan, otomatis status NPWP-nya jadi non efektif tadi Pak Tri yang sudah dijelaskan. Jadi non efektif ya. Ya, ini terkendala apabila teman-teman atau kawan pajak ini digunakan sebagai untuk pembuka nomor rekening atau daftar sebagai karyawan, atau mungkin kawan pajak ingin mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, PPN itu, maka akan bermasalah di sini Pak Tri. Karena status NPWP untuk buka rekening, daftar sebagai karyawan maupun daftar untuk buat PKP itu harus aktif Pak Tri. Nggak boleh non efektif ya. Nggak boleh non efektif seperti itu. Jadi kawan pajak harus pastikan pada saat mendaftar keperluannya untuk apa dulu. Iya, ini penting ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan Pak Tri. Jangan sampai salah pilih, tidak menjalankan kewajiban perpajakan, ternyata loh Pak, saya kan ini mau buat untuk PKP Pak, kenapa nggak bisa Pak? Nah itu, karena pada saat pendaftaran salah memilih, tidak menjalankan kewajiban perpajakan, status NPWP-nya jadi non efektif. Tapi teman-teman jangan khawatir, non efektif ini tetap dapat diaktifkan Pak Tri sebenarnya. Oh, bisa diaktifkan ya. Bisa jadi diaktifkan. Aman ya ini. Masih aman sebenarnya, cuman kan kawan pajak tetap harus ada effortnya di sini, ada usahanya untuk mengaktifkan nomor NPWP-nya. Iya. Dengan cara kawan pajak lapor SPT. Iya. Apabila pendaftarannya bukan di tahun yang berjalan. Iya. Nah, apabila kawan pajak baru daftar di tahun yang berjalan, kawan pajak cukup mengajukan lewat formulir pengaktifan kembali. Itu Pak Tri. Iya. Mudah ya itu. Itu bisa ke KPP. Boleh datang ke KPP. Boleh pos juga itu. Bisa melalui pos. Oh, kayak pendaftaran juga ya, boleh pos juga ya di situ ya. Lalu kalau salah pilih
tarif. Tarif. Nah, itu ini gimana tadi ya? sempat Pak Tri sebutkan tadi salah pilih tarif kan. Untuk tarif ada dua ya kawan pajak ya. Yang pertama menggunakan tarif umum pasal Iya. 17 tadi. Yang kedua itu menggunakan tarif UMKM 0,5%. Iya. Nah, apabila salah pilih tarif, sekali lagi apabila sudah memilih tarif umum tidak bisa memilih ke tarif UMKM. Iya. Di mana tarif UMKM tarifnya lebih kecil Pak Tri, 0,5% Pak Tri. Iya. Itu. Jadi kawan pajak jangan sampai salah memilih tarif. Gitu. Iya, perhatikan ini ya, baik-baik ya nih. Perhatikan, benar. Jangan sampai salah pilih tarif nih. Ya. Karena penting nanti nggak dapat 0,5%, dapatnya yang 11% 11%, atau 22%. Aduh, 22%. jauh sekali. Jauh sekali tarifnya. ini. Iya. Betul Pak Tri. Apalagi yang gerak di bidang jasa kali. Ya, Ini sangat yang menguntungkan ya pakai Betul, 0,5% kalau itu. yang jasa itu yang sangat menguntungkan. Iya. Baik itu Pak Koko. Gimana Pak Tri? Kalau kira-kira di sini ada biayanya nggak sih, Mbak Koko? Nah, sekali lagi Bikin NPWP ini. saya tekankan untuk kawan-kawan pajak ya, bahwa semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya apapun Pak Tri. Gratis ya. Gratis. di sini ya. Dari Iya. pendaftaran, konsultasi, semuanya gratis Pak Tri. Iya. Nggak ada itu biaya-biaya, nggak ada. Iya, kalau misalnya ada yang bilang saya kok bayar gitu, gimana ini Pak Koko? Nah, kalau ada yang bayar itu silakan kawan pajak hubungi ke call center pajak Iya. di 021 1500 200, silakan masukkan keluarnya ke situ. Di Bayarnya ke siapa? Oh gitu, di 1.500 200 1.500 200. bisa mengadukan ke situ. Bisa mengadukan ke situ. Iya, jangan sampai sebenarnya kita sebagai DJP Ya, tidak ada pungutan apa-apa. betul. Orang lain Orang ternyata lain yang yang memanfaatkan atas nama DJP, takutnya seperti itu Pak. Iya. Makanya kalau kawan pajak ini ada pungutan biaya, silakan dicatat saja namanya siapa yang itu, terus laporkan aja ke 1.500 200. Iya, Resmi. iya. Ingat ya, nih ya, Iya. kawan pajak semuanya. Kalau ada yang mengatasnamakan DJP memungut biaya pendaftaran NPWP, laporkan ke 1.500 200. Iya, karena kode areanya Jakarta pakai 021 juga ya. 021 juga. Iya, 021 1.500 200. Iya. Lalu kalau sudah daftar ini, Mbak Koko, udah daftar secara online, kita kan dapatnya cuma nomornya aja kan di Nomornya situ. aja, nanti dikirim ke email pribadi Pak Tri. Iya. Lalu untuk dapat fisiknya ini, fisik NPWP-nya gimana sih caranya Pak Koko? Nah, biasanya di KPP Pratama Serang Timur, apabila wajib pajak sudah mendapatkan nomor NPWP secara online yang sudah dikirimkan ke email, silakan wajib pajak atau kawan pajak menghubungi nomor WhatsApp pelayanan KPP Pratama Serang Timur Pak Tri. Iya. Untuk meminta kartu, untuk cetak kartu Pak Tri. Iya. Gitu. Nanti untuk misinya ada formnya yang harus diisi atau gimana? Ya, nanti kalau untuk DWA itu ada form yang harus diisi. Gitu. Kalau nomornya berapa itu? Kalau untuk nomor WhatsApp pelayanan di 0852 8322 6980. Oke, nanti ditulis ya nanti ya, di bawah ini ya nanti ya. Nanti ditulis di 0852 8322 6980. Iya. Itu Pak Tri. Lalu apa nih yang perlu dibawa kalau untuk pengambilan sendiri di Kalau kantor pajak? untuk pengambilan kartu NPWP untuk orang pribadi cukup siapkan KTP, terus sama bukti pendaftaran yang dikirimkan di email, Iya. dan juga KK jika diwakilkan, diwakilkan dalam anggota keluarga. Contohnya suami diwakilkan ke istrinya, kebetulan lagi kerja, boleh diambilkan. Iya, atau adik ke kakak gitu. Adik ke kakak boleh, misalkan, tapi masih dalam satu kakak Pak masalahnya. Tapi kalau kakak adiknya sudah menikah kan sendiri-sendiri nih, misalnya diambilkan istrinya, seperti itu. Iya. Itu kalau untuk orang pribadi. Kalau untuk badan, KTP dan NPWP pengurus yang pertama harus dipersiapkan. Yang kedua, akte pendirian harus dipersiapkan. Bukti pendaftaran tadi yang dikirim di email,
dan surat kuasa jika dikuasakan ke orang lain. Iya. Maksudnya dalam hal pengurus nggak bisa datang ke kantor. Iya. Ini untuk urusan macam-macam ini kalau emang diwakilkan emang seharusnya pakai kuasa ya. Betul. Iya, nggak sekedar ambil NPWP aja. Iya, sebenarnya. takutnya dimanfaatkan oleh orang lain, Pak Tri. Iya. Kartu NPWP ini kan, misalkan saya pegang kartu NPWP-nya Pak Tri nih, terus saya salah gunakan, kan tetap yang kena Pak Tri bukan saya. Kan orang tahunya saya atas namanya Pak Tri. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk kartu NPWP ini hampir sama dengan KTP, identitas diri. Tetapi dalam hal perpajakan seperti itu Pak Tri, NPWP itu. Iya, terus nanti ke depan juga mungkin jadi satu kali ya. Ya, jadi nanti untuk nomor NPWP ke depannya menggunakan nomor NIK Pak Tri. Tapi ini masih bocoran aja. Iya. Akan kita bahas di podcast berikutnya nih Pak. Iya Tri. nih, menarik nih. Kawan pajak semuanya. Iya. Nanti kita tunggu ya podcast berikutnya yang membahas soal ini tadi. Iya. NIK sebagai NPWP. Iya. Jadi tadi kurang lebih udah jelas ya Pak Koko tadi proses pendaftaran, kira-kira apa yang harus disiapkan itu, waktu ngisi apa yang harus diperhatikan. Betul, yang harus diperhatikan kawan-kawan pajak pada saat pendaftaran tadi kan yang isi formulir, apa aja yang harus diperhatikan. Oh iya, saya ingat nih Pak Koko bilang jangan sampai salah dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kedua, dalam hal penggunaan tarif. Nah, itu juga harus diperhatikan kawan pajak juga. Gitu. Semoga dengan adanya podcast ini kawan bisa seenggaknya membantu kawan pajak dalam hal pengisian formulir pendaftaran NPWP. Iya. Lalu kalau ada kendala ini Pak Koko bisa disampaikan kemana? Kalau kendala masalah NPWP, pendaftaran NPWP bisa ke nomor WhatsApp tadi, nomor WA pelayanan tadi Pak Tri. Di 0852 8322 6980. Sama ya untuk WA-nya. Jadi kalau untuk kendala nanti waktu pengisiannya butuh panduan atau mungkin ada sedikit yang kurang jelas bagi kawan pajak semuanya, nanti bisa menghubungi melalui WA. Ini WA aja ya, nggak bisa ditelepon aja. Ya. Ini khusus untuk yang KPP Pratama Serang Timur tapi Pak Tri. Ya, ini khusus KPP Pratama Serang Timur aja ke 0852 8322 6980. Iya. Ya, ke nomor tersebut. Itu WA saja. Khusus KPP Pratama Serang Timur. Ini wilayahnya Kabupaten Serang ya, Pak. Ya, Kabupaten Serang. Kalau untuk Kota Serang tentu beda lagi. Bukan nomor tersebut. Iya. Ya, baik semua kawan pajak. Saya kira cukup di sini penjelasan dari narasumber kita Bapak Koko, penyuluh andalan KPP Pratama Serang Timur. Saya tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.